Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku mau share gaya bercocok tanam paling viral. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi ini konten untuk para pasutri yang udah halal ya beb ya. Jadi ya buat kalian yang belum halal, kalian bisa skip konten ini ya beb ya. Nah, jadi gini, banyak tuh ya para pasutri itu beb, kalau mereka ingin bercocok tanam itu gayanya itu mulu ya beb ya, nggak ganti-ganti tuh beb. Misalnya ya dalam sebulan gitu ya gayanya itu aja, gayanya BB gitu ya beb ya. Nah, padahal gaya bercocok tanam itu banyak ya beb ya. Jadi kalau bisa kalian jangan sampai kalian itu menjadi pasutri yang monoton dalam hubungan ranjang ya beb ya. Setiap kita mau bercocok tanam itu buatlah kita variasi yang bermacam-macam gitu, mencoba sesuatu yang baru. Jadi hubungan di atas ranjang itu nggak bosenin, nggak jenuh gitu ya beb ya. Kalau kita selalu buat emang buat kue apa ya. Jadi kalau kita itu bercocok tanam di atas ranjang, selalu ada yang baru. Jadi kita tuh semangat gitu ya beb ya, semangat 45 gitu. Belum apa-apa kita dari sore itu udah dandan gitu ya beb ya, udah wangi-wangi gitu ya beb ya, karena kita semangat tadi ya beb ya. Karena mungkin dari siang hari mungkin suami udah bisikin gitu ya, aku punya gaya baru. Nah, jadi istrinya tuh di rumah tuh udah senyum-senyum aja, udah penasaran dia kira-kira gimana gitu ya gaya barunya. Nah, jadi maunya kalian sebagai seorang suami istri itu seperti itu beb, ciptakanlah suasana harmonis, romantis antara suami dan istri ya beb ya. Jadi biar hubungan kalian itu makin lama tuh makin deket gitu, makin lengket kayak perangko, bukannya makin renggang makin menjauh. Jadi kalau bisa nggak seperti itu beb, hubungan pasutri itu ya beb ya. Karena yang namanya hubungan pasutri itu bukan setahun 2 tahun aja beb ya, tapi seumur hidup. Jadi makanya kita itu harus pandai gimana menciptakan suasana yang baru gitu ya beb ya. Nah, apakah gaya bercocok tanam yang viral itu? Nah, yang pertama adalah kalian ambil bantal, bukan bantal guling, tetapi bantal untuk yang di kepala ya beb ya, bantal di kepala kita. Nah, terus bantal itu letak di bawah panggul istri. Nah, tetapi kalau mesti ingat, bantalnya itu jangan tinggi banget ya beb ya. Jadi aku nggak saranin bantal itu tinggi, karena kalau tinggi itu akan membuat panggul istri kalian itu mereka cepat lelah dan akhirnya sakit ya beb. Nah, jadi kenapa sih diletak bantal itu di bawah panggul? Nah, jadi fungsinya itu beb agar penetrasi itu beb jauh lebih dalam gitu, dan tentunya jauh lebih terasa ya beb ya. Jadi masuknya itu full gitu beb ya, nggak setengah, nggak seperempat gitu ya beb ya, full. Jadi mentok ya ke dinding rahim gitu ya beb. Nah, terus yang nomor 2, nah terus gini beb, posisi istri itu ada di atas tempat tidur ya beb ya. Nah, jadi istri itu berbaring. Nah, setelah berbaring, suami jongkok di depan istri. Nah, setelah itu kaki istri itu diangkat diletakkan ke bahu suami, yang kaki kanan diletak ke sini, kaki kiri diletak ke bahu suami. Nah, setelah posisinya seperti itu, suami baru bisa memasukkan Mr. P ke lubang buaya. Nah, jadi posisi seperti ini beb,
itu masuknya juga full dan dia mentok langsung ke dalamnya beb ya, jadi lebih kerasa gitu beb. Dan bonusnya itu beb juga bisa membuat orgasme sampai berkali-kali ya beb. Nah terus kalian harus ingat, kalian itu harus mengatur tempo. Nah jadi temponya itu kalau bisa itu jangan cepat gitu ya beb ya. Jadi temponya itu diatur beb, dari tempo lambat gitu ya, yang sedang, baru yang kencang. Nah setelah kencang nanti temponya diturunin lagi ke sedang, ke lambat. Nah jadi seperti itu temponya beb. Nah selain itu beb, kalian bisa bermain di dapur ya beb ya. Nah kalau bermain di dapur ini beb, posisinya tuh seperti ini. Istri itu dia berdiri di pinggir meja makan ya beb ya. Kalian tahu meja makan kan? Kalau tidak di meja makan, di kitchen set kita memasak. Nah jadi setelah istri berdiri, dia bisa membungkukkan badannya agak setengah, jadi membungkukkan badannya ke depan ke meja dapur. Nah setelah posisinya seperti itu, bagian pinggul istri itu ditunggingkan keluar, paham ya beb ya, dan kakinya dikangkangkan sedikit. Jadi posisinya kurang lebih seperti nungging beb. Nah tetapi kalau nungging kan biasanya kan di tempat tidur posisinya itu seperti dogi ya beb ya, kurang lebih. Nah ini beda aja, berdiri di pinggir meja. Nah jadi setelah posisi istri seperti ini, barulah suami bisa memasukkannya dari belakang ya beb ya. Nah posisi ini adalah posisi yang menantang ya beb ya, menurut aku. Dan lalu yang berikutnya nomor berapa ya aku lupa ya beb ya. Posisi berikutnya adalah suami duduk di atas kursi. Nah jadi kursinya kursi yang kokoh lah beb ya, jangan kursi plastik. Aku nggak nyaranin kursi plastik, takutnya nanti plastiknya itu nggak kokoh, nanti malah patah gitu plastiknya ya. Jadi carilah kursi yang kokoh kayak kursi kayu gitu atau sofa ya beb ya. Nah setelah suami itu duduk di kursi, nah istri baru boleh naik di atas suami. Jadi boleh di pangku suami. Jadi hadapannya tuh terserah, mau hadapannya itu berhadapan, misalnya ini kepala suami, ini wajah suami. Nah boleh istri juga berhadapan dengan wajah suami, paham ya, jadi dia berhadapan. Nah yang kedua boleh juga membelakangi suami. Nah jadi seperti ini kepala istri, ini wajah istri, ini wajah suami. Nah jadi membelakangi suami. Nah jadi di saat posisi istri sudah di pangku suami, kalau bisa kalian itu berpegangan, jadi tangan suami dan tangan istri berpegangan seperti ini. Nah tangan kiri suami memegang tangan kiri istri dan tangan kanan suami memegang tangan kanan istri. Jadi seperti ini kalau bisa beb. Jadi di saat istri mau goyang, tumpuannya ada, pegangannya ada gitu maksud aku beb. Jadi karena istri ada tumpuannya, ada pegangannya, nah jadi istri senang gitu goyangannya gitu maksud aku beb ya. Dia lebih leluasa gitu, karena dia nggak takut untuk jatuh ya beb ya, karena dia bertumpu di tangan suami ya beb. Kurang lebih seperti itu. Nah jadi buat kalian, semoga kalian paham ya beb ya. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb.